Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Samudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang remote method invocation. Saya membuat video ini adalah tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi A1 dan juga menjadi syarat untuk mendapatkan nilai di mata kuliah tersebut. Pertama-tama, apa sih itu RMI itu? Menurut Josh Colonis, RMI adalah perluasan dari local method invocation yang memungkinkan sebuah objek yang hidup dalam satu proses untuk memohon metode objek yang berada di proses lain. Mungkin selama WFH atau SFH study from home kita ini sudah biasa mungkin ya dilakukan metode RMI tersebut. Sebelum mengupas ke sana, kita ke konsepnya dulu, yaitu apa itu konsep RMI? Yang pertama itu melokasikan objek remote, yaitu aplikasi dapat menggunakan satu dari dua mekanisme untuk mendapatkan referensi ke objek remote. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan objek remote, dimana ya ini namanya komunikasi itu adalah objek itu saling memberikan feedback di antara A dan B. Dari klien A ke server saling berhubung dan ada feedbacknya. Lalu yang ketiga itu memanggil bytecode untuk objek yang dipass. RMI mengizinkan memanggil untuk mempas objek ke remote. RMI menyediakan mekanisme yang diperlukan objek meload kode objek sebagaimana yang ingin mendevelop transmisi data. Lalu sehabis dari konsep ini kita beralih ke tujuan RMI. Yang pertama ini menyediakan fasilitas bagi programmer. Ya, saya setuju dengan tujuan tersebut karena ketika saya mengalami hal tersebut, yaitu ketika tugas dari mata kuliah PPL pemrograman perangkat lunak, ketika saya ingin menghubungkan komputer saya dengan GitHub, saya kan belum ngerti, masih awam, sedangkan saya punya teman yang bisa. Nah, makanya saya menggunakan aplikasi Zoom, share screen. Lalu teman saya yang mengendalikan komputer saya. Lalu yang kedua itu dapat berjalan dalam satu mesin atau lebih dengan jaringan yang sama, seperti yang tadi saya bilang, dapat berjalan dalam satu mesin atau lebih dengan jaringan yang sama. Karena di Zoom itu kita menjadi satu jaringan, meskipun bukan LAN, tapi kan jadi satu jaringan internet. Lalu yang selanjutnya itu fungsi RMI, yaitu memungkinkan mengirim objek, ya seperti halnya objek gerakan ini tuh dikirim ke komputer klien gitu. Lalu membuat pengguna develop aplikasi. Ya seperti sekarang makin banyak aplikasi yang dengan dasar algoritma sistem terdistribusi RMI ini gitu. Contohnya ada Zoom, ada Google Hangout, ada Cisco Webex dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada client and server saling memberi feedback, dimana ini tuh yang tadi saya jelaskan di bagian konsep RMI tersebut, saling komunikasi. Nah, ini kita menuju ke arsitektur dari RMI. Yang pertama bisa kita lihat ada client, ada server. Nah, klien punya driver itu stubs. Stubs itu gunanya untuk ngebungkus nih. Si stubs ngebungkus terus ke remote device layer, terus dihubungkan dengan internet sebagai pihak pembawa jaringan. Nah, dihubungkan oleh internet sebagai pihak pembawa jaringan. Lalu setelah itu menjadi skeleton. Skeleton itu dalam bahasa Inggris itu artinya tulang. Lalu dioper ke server, di server itu dibuka, nah jadi dibaca, nah gitu. Lalu hal sebaliknya terjadi, saling berkomunikasi di antara klien dan server gitu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan RMI. Yang pertama, kemampuan untuk download bytecodes. Nah, jadi download bytecode itu untuk dari suatu objek kelas, jika kelas tersebut tidak terdefinisikan, jadi otomatis bisa di-download. Lalu ada type dan method. Type dan method objek yang terletak dalam satu VM virtual machine ke virtual machine lainnya memungkinkan
saja untuk di remote. Lalu sistem objek yang terkirim tidak berubah sama sekali ya, ya karena kita nge-remote, jadi bagusnya tuh gimana ya, kita ngegerakin A ya geraknya A langsung live gitu. Lalu kekurangan RMI itu mempunyai kekurangan dalam interoperability atau artinya itu kemampuan dalam melakukan operasi antar platform. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya basic kodenya dari aplikasi ininya Java, ya harus sama yang Java lagi. Net framework lagi gitu. Mungkin untuk yang klasik itu kesannya tuh ada di TeamViewer sama Radmin. Dulu waktu ketika saya SMP, saya menggunakan aplikasi Radmin untuk menjahili teman saya bermain game di lab komputer sekolahan. Jadi ketika dia bermain game tembak-tembakan, saya ambil alih kendalinya, jadi menembak kemana-mana. Nah itu karena sama-sama ini Radmin, jadi Radmin ketemu Radmin, jadi nggak bisa Radmin dibelokin ke mana misalnya ke TeamViewer, nggak bisa gitu. Ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, RMI adalah solusi dari WFH. Ya seperti yang saya bicarakan, ketika saya tidak bisa melakukan coding menghubungkan antara komputer saya ke GitHub, maka saya menyuruh teman saya untuk mengendalikan komputer saya, meremote komputer saya untuk dihubungkan dengan GitHub. Lalu yang kedua yaitu RMI masih berkaitan dengan hubungan klien dan server. Ya emang mau gimana lagi ya, namanya juga sistem terdistribusi, selalu ada kaitannya klien server. Nah, lalu yang ketiga itu bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk RMI adalah Java. Ya meskipun tadi ada bahasa pemrograman .NET, mungkin itu teh Net Framework ya kalau nggak salah, tapi bahasa yang dominan di sini adalah Java. Nah, ketika saya browsing di internet tentang RMI ini, selalu how to code Java RMI. Jadi sehingga saya menafsirkan kalau bahasa yang paling banyak di RMI ini adalah bahasa Java, karena bahasa Java itu adalah bahasa yang berorientasi dengan objek. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.